Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Judul mengenai psikoedukasi kami ialah mengelola konflik dengan orang tua, memahami konflik generasi. Nah, di sini kami mengambil 3 poin utama, yaitu pertama perbedaan perspektif, yang kedua komunikasi yang tidak efektif, dan yang ketiga adalah perubahan yang besar. Perbedaan perspektif ini yaitu orang tua dan remaja sering memiliki pandangan yang berbeda tentang nilai, prioritas, dan gaya hidup. Nah, kita juga tahu kan kalau orang tua kita tuh generasinya itu generasi milenial atau mungkin lebih terdahulu dari milenial, sedangkan kita generasi Z. Jadi pandangan kita atau perspektif kita sama orang tua tuh berbeda. Orang tua tuh sering menekan kita untuk anaknya berhasil gitu, sesuai dengan harapan dia, gitu kan. Terus yang kedua adalah komunikasi yang tidak efektif. Kesulitan dalam menyampaikan pikiran dan rasa secara terbuka dapat memicu konflik. Tentu kan, kayak berbeda pendapat tadi pasti akan menimbulkan konflik. Dan kita itu sebagai anak juga kesulitan untuk menyampaikan perasaan kita ke orang tua. Kita takut bahwa nanti apa yang kita sampaikan itu nanti menyinggung perasaan orang tua juga gitu. Terus yang terakhir adalah perubahan yang besar. Remaja mengalami banyak perubahan fisik, psikologis, yang dapat menimbulkan tantangan baru. Nah, karena psikoedukasi kami mengenai perkembangan remaja, tentu ada perubahan fisik, kognitif, bahkan sosio emosi pada remaja. Nah, sosio emosi ini yang agak yang sering menjadi pokok utama, karena remaja itu masih masa transisi gitu kan, rasanya yang masih labil atau gimana gitu. Terus selanjutnya mengenai tantangan komunikasi dengan orang tua. Nah, di sini ada sebagai kita perspektif remaja, dan yang kedua adalah perspektif orang tua. Nah, kalau perspektif remaja itu ingin didengar dan dipahami, namun sering merasa orang tua itu tidak mengerti sisi mereka. Iya kan? Pasti kan juga merasa kayak gitu. Selanjutnya mengenai membangun pengalaman bersama. Ini akan dijelaskan oleh presentasi kedua, yaitu Tori Nora. Pada Tori dipersilakan. Baik, selanjutnya itu adalah membangun pemahaman bersama. Bisa kita lihat di sini ada bentuk segitiga, yaitu terdiri dari komunikasi terbuka, saling empati, dan kompromi dan solusi bersama. Perlu kita ketahui dulu apa itu membangun pemahaman bersama. Pertama adalah menciptakan kesepakatan atau saling pengertian antara dua belah pihak, yaitu antara kita, anak, dan juga orang tua ketika sedang mengalami konflik. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak ini bisa memahami sudut pandang masing-masing dan menemukan solusi yang adil tanpa ada yang merasa dirugikan. Untuk membangun pemahaman bersama, bisa kita ikuti di sini ada komunikasi terbuka, yaitu komunikasi yang baik adalah kunci utama ketika kita sedang mengalami konflik. Kita bisa berbicara jujur kepada orang tua kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Tapi dengan catatan kita itu harus menyampaikannya dengan bahasa yang sopan dan juga tidak menyalahkan orang tua. Contohnya itu kayak ketika orang tua kita tuh sering bertanya-tanya tentang nilai kita, terkadang kan kita merasa tertekan kan, kita bisa mengatakan kepada orang tua kita, ayah atau ibu, aku tahu kalian itu khawatir kepadaku, tapi tolonglah jika kalian terus-menerus bertanya kepadaku, aku akan merasa tertekan. Nah, itu kan lebih baik jika komunikasi terbuka antara orang tua dan anak. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk mengenali sumber konflik, yaitu kenali sumber konfliknya terlebih dahulu. Sebelum menyelesaikan konflik, kita harus tahu dulu apa penyebab yang terjadi sebenarnya. Banyak konflik yang terjadi hanya karena kesalahpahaman atau fokus pada masalah permukaan saja. Di sini ada 3 langkah yang bisa kita lakukan dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama ada identifikasi penyebabnya dulu. Coba cari tahu apa yang sebenarnya bikin konflik itu terjadi. Jangan coba melihat masalah yang kelihatan dari luar, tapi kita harus pahami akar masalahnya. Yang kedua ada refleksi, yaitu setelah tahu kita akan masalah, cobalah introspeksi diri dan merenung dan pikirkan peran masing-masing kita, yaitu peran orang tua bagaimana, peran anak bagaimana. Refleksi ini bisa membantu kita melihat situasi dari 2 sisi, bukan hanya dari sudut pandang kita. Kalau dipikir-pikir kan mungkin mereka itu kan cuma ingin memastikan kalau kita itu kuliahnya gimana, apakah kuliah kita itu fokus atau enggak, ataukah kita mengalami stres atau enggak. Nah, jadi gitu.
Baik, di sini saya akan melanjutkan langkah-langkahnya. Ini langkah-langkah yang kedua, yaitu latih keterampilan komunikasi konstruktif. Di sini ada 3 poin. Kalian bisa lihat. Yang pertama itu aktif mendengarkan. Remaja dan orang tua perlu belajar mendengarkan satu sama lain dengan penuh perhatian. Ketika seorang anak itu pengen bercerita gitu pada orang tuanya atau curhat gitu, jadi peran orang tua di sini sebagai pendengar cerita atau curhat anaknya tersebut. Yang kedua, ekspresi perasaan, mengungkapkan perasaan dengan jujur dan empatik tanpa menyalahkan. Artinya di sini tidak terpaksa dalam mengungkapkan perasaan, harus ikhlas itu mengungkapkan perasaannya. Yang ketiga, bahasa tubuh yang positif, menjaga bahasa tubuh yang terbuka dan tidak defensif untuk mendukung komunikasi yang konstruktif. Ini akan dilakukan oleh menceritakan itu Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang terapkan strategi resolusi konflik, yaitu ada 1-4. Dan yang pertama itu adalah memfokuskan pada solusi. Setiap pendapat pasti mempunyai solusi. Jadi kita tuh harus fokus pada cara menyelesaikan masalah. Dan kedua, mencari inti permasalahan. Terus, dan yang ketiga itu menghindari mengungkit kesalahan di masa lalu. Terus kita ajukan solusi yang kita inginkan, yang konkret, dan dapat didengar dan dapat diterima dalam orang tua kita. Dan yang kedua itu mencari titik temu. Upayakan kita tuh untuk kompromi dengan orang tua kita, apa permasalahannya, agar kita bisa menemui titik temu dalam permasalahan itu. Yang ketiga itu berkomitmen dengan perubahan. Setelah mencapai kesepakatan, maka kita tuh berkomitmen dalam melaksanakan solusi yang disepakati. Terus adanya tunjukkan usaha nyata dalam memenuhi kesepakatan. Dan yang keempat itu mempertahankan komunikasi terbuka. Komunikasi adalah kunci utama dalam menjaga hubungan harmonis. Jadi, luangkan waktu kita untuk berbicara dengan orang tua kita walaupun dalam waktu yang singkat. Lanjut. Nah, itu tentang implementasi di kehidupan sehari-hari, yaitu 1-3. Yaitu yang pertama, komunikasi terbuka, yaitu berbicara dengan jujur dan meluangkan waktu kita setiap hari untuk mengobrol dengan orang tua kita tentang aktivitas kita, masalah kita, atau pendapat kita. Dan yang kedua itu adanya kompromi dan solusi bersama. Kita tuh mencari jalan tengahnya untuk menemui solusi bersama dengan orang tua kita. Terus yang ketiga itu saling menghargai, yaitu kita menghargai pendapat orang tua kita, dan kita tuh mendengarkan pendapat orang tua kita dengan merasa ya oke, saya mendengarkan itu. Terus hindari menggunakan nada suara yang tinggi pada orang tua kita. Oke, baik, sampai di sini saja. Konflik orang tua dengan anak, yang mana orang tuanya itu memiliki kesibukan sehingga tidak dekat dengan anaknya. Bagaimana kesehatan mental anaknya yang jarang bersama orang tuanya, namun sekalinya bersama konflik. Bagaimana menurut konflik? Bagaimana cara kita untuk mengatasi konflik dengan orang tua yang misalnya kayak orang tuanya ini suka membandingin anaknya dengan orang lain yang anaknya itu tidak suka.